Bobotoh kejar wasit usai Persib gugur. Boyan Hodak akan kirim surat ke AFC, ini pengakuan lengkapnya. Iya, pelatih Persib Boyan Hodak membeberkan pengakuan dan komentarnya usai laga. Dia menilai anak asuhnya tampil cukup baik, terutama pada paruh pertama pertandingan. Bahkan Boyan menyebut timnya mampu menciptakan sejumlah peluang, serta sempat mencetak gol yang kemudian dianulir. Saya percaya jika kami bermain dengan 11 pemain, kami bisa lolos, kata Boyan Hodak selepas pertandingan. Pelatih berkepala pelontos itu juga menyinggung kepemimpinan wasit asal Arab Saudi, Majed Mohamed Al-Shamrani. Meski enggan berbicara panjang lebar, Boyan mengisyaratkan ada sejumlah keputusan yang patut dipertanyakan. Sayangnya saya tidak bisa banyak berbicara, ada banyak hal yang ingin saya sampaikan, bukan hanya soal keputusan itu, tetapi banyak hal lainnya, imbuh Boyan. Menurutnya, manajemen Persib tidak akan tinggal diam. Manajemen akan menyampaikan keberatan secara resmi kepada federasi untuk mendapat peninjauan. Akan tetapi, ia menyadari, apapun hasil evaluasi tersebut tidak akan mengubah fakta bahwa Persib tersingkir dari kompetisi Asia musim ini. Boyan justru menilai persoalan utama terjadi pada leg pertama ketika performa tim berada di bawah standar. Saya rasa masalah sebenarnya ada di pertandingan pertama. Di laga itu kami tidak berada di level yang seharusnya. Itu kenyataannya. Sekarang kami harus fokus ke liga kembali, ucapnya. Meski gagal melaju, Boyan tetap melihat sisi positif dari performa tim, khususnya di babak pertama leg kedua. Yang jelas, jika kami bermain seperti di babak pertama tadi, saya yakin kami bisa meraih hasil yang baik, tegas pelatih berusia 54 tahun tersebut. Di lain sisi, Boyan Hodak serta para pemain Persib, termasuk Kurzawa, ikut turun langsung tenangkan Bobotoh yang masuk lapangan yang meluapkan kekecewaan kepada perangkat pertandingan. Usai laga, situasi semakin tidak kondusif. Oknum Bobotoh merangsek masuk ke area lapangan yang meluapkan kekecewaan. Bahkan, oknum tidak tahu diri ini merusak fasilitas stadion Persib. Awalnya hanya segerombolan oknum saja yang turun, namun lama-kelamaan, Bobotoh lain yang ada di tribun selatan lainnya ikut turun ke lapangan. Masih belum jelas tujuan mereka, namun mereka mencoba menghampiri para pemain dan staf pelatih. Situasi saat itu pun semakin memanas dengan suara ledakan dari petasan serta lemparan plastik dan kertas dari arah tribun. Di tengah kondisi tersebut, Boyan yang terlihat kelelahan tetap berupaya meredam emosi supporter. Ia beberapa kali mengangkat tangan dan memperagakan gerakan meminta Bobotoh kembali ke tribun. Saat itu juga, para pemain Persib yang sudah selesai bertanding juga ikut bersama Boyan, membantu menenangkan situasi. Namun sayangnya, imbauan yang dilakukan Boyan dan para pemain tersebut tidak sepenuhnya diindahkan. Bobotoh terus berdatangan dan tetap bertahan di lapangan. Setelah upaya menenangkan massa tidak membuahkan hasil, Boyan dan para pemain Persib lainnya pun akhirnya memilih untuk masuk ke dalam ruang ganti. Seketika itu juga, sejumlah oknum Bobotoh sempat mengikuti rombongan pemain hingga mendekati lorong masuk stadion. Namun upaya tersebut langsung dihalau oleh petugas keamanan yang berjaga. Di situ pun terlihat terjadinya pertikaian. Dalam konferensi pers usai laga, Boyan Hodak sayangkan kericuhan supporter usai Persib versus Ratchaburi. Iya, pelatih Persib Boyan Hodak menyayangkan insiden tersebut. Ia menilai tindakan itu dilakukan oleh kelompok kecil supporter dan tidak mencerminkan mayoritas pendukung Persib yang hadir di stadion. Ada sekitar 29.900 supporter di sini dan tidak mudah bermain dalam atmosfer seperti itu. Jika diingat, tim seperti Bangkok United dan Ratchaburi juga merasakan tekanan saat bermain di sini. Tidak mudah bagi tim manapun. Ini adalah salah satu keuntungan terbesar kami saat bermain di kandang, ujar Hodak. Namun ia menegaskan bahwa kericuhan hanya melibatkan sebagian kecil orang. Tetapi ada mungkin sekitar 100 orang, bahkan kurang, yang merusak semuanya. Mereka datang dan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, dan saya pikir itu sesuatu yang harus mereka selesaikan di antara mereka sendiri, karena tidak adil jika sekelompok kecil orang mengganggu yang lainnya, katanya. Hodak juga menegaskan bahwa mayoritas supporter justru memberikan dukungan luar biasa sepanjang pertandingan. Hal ini boleh dibicarakan, boleh ditulis, namun di luar itu, 29.900 supporter lainnya benar-benar luar biasa. Bagi tim manapun yang datang ke sini, atmosfer ini adalah keuntungan besar bagi kami, ucapnya. Sementara itu, Persib disingkirkan Ratchaburi FC. Jung sulit bermain dengan 10 pemain.
Iya, striker asing Persib Bandung, Andre Ujung, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya usai timnya tersingkir di babak 16 besar ACL 2. Striker Persib, Andre Ujung, sependapat dengan pelatih Boyan Hodak jika Persib sudah bermain baik di babak pertama. Bahkan ia mampu menciptakan gol pada menit 40 meski sempat dianulir karena offside. Namun di akhir babak pertama, Persib Bandung harus bermain dengan 10 pemain setelah William Barros mendapatkan kartu merah setelah melakukan pelanggaran kepada Jonathan Kemde. Andreu sependapat dengan pelatih Boyan Hodak. Andre Ujung sependapat dengan pelatih Boyan Hodak jika Persib sudah bermain baik di babak pertama. Setelah kondisinya 11 melawan 10, kondisi jadi lebih sulit untuk menang, itu saja. Ya, seperti yang pelatih katakan, kami kalah di laga leg pertama, bukan hari ini, ujarnya. Usai pertandingan, ditanya soal wasit, striker Prancis ini enggan memberikan komentarnya. Yang pasti ia kecewa lantaran Persib gagal lolos ke babak 8 besar. Kita semua tahu jika saja kami bisa mencetak 1 gol lagi di babak pertama, itu akan sulit bagi mereka. Karena memang tidak mudah bermain di sini, Bandung. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, tidak mudah untuk bermain 11 melawan 10. Kami sudah mencoba, sudah mengerahkan segalanya saya rasa. Tapi itu tidak cukup. Tidak mudah karena kekurangan 1 pemain. Saya rasa kami sudah melakukan yang terbaik, pungkasnya. Berita lainnya. Tutup musim lebih cepat, begini nasib kiper asing Persib setelah dicoret dari Super League. Kesempatan kiper Persib, Adam Prizembek, bermain di sisa musim 2025/2026 sudah selesai. Dia dipastikan tidak akan bertanding lagi setelah gugurnya tim di AFC Champions League 2 2025/2026. Kiper asal Wales ini dicoret dari daftar pemain asing untuk putaran kedua Super League 2025/2026 karena jumlah kuotanya sudah penuh. Dia disiapkan hanya untuk bertanding di kompetisi Asia saja. Sedangkan Persib harus terhenti langkahnya di babak 16 besar AFC Champions League 2 2025/2026. Meski menang 1-0 di leg kedua dari Rajburi, tapi tim asuhan Boyan Hodak tetap kalah dengan skor agregat 1-3. Adam pun buka suara soal nasibnya di musim 2025/2026 yang harus selesai lebih awal. Meski kecewa, tapi dia tetap menerima setiap keputusan yang diambil oleh pelatih. Ya, ini sepak bola, saya frustasi, tapi sudah menjadi keputusan dari pelatih untuk mencabut saya dari tim, dan saya harus mengikuti itu. Kini setelah kesempatan bermain di sisa musim ini habis, Adam akan pulang dulu ke negara asalnya. Itu dikarenakan dia diberi izin untuk menghadiri acara pemakaman neneknya. Saya akan pulang ke rumah saya, Wales, besok, karena nenek saya meninggal dunia, jadi saya harus datang ke pemakamannya, katanya. Namun setelah acara pemakaman selesai, dia segera kembali ke Bandung dan berlatih bersama tim Persib. Setelah dari pemakaman nenek saya, iya tentu saja saya akan menyelesaikan musim ini, ujarnya. Menurutnya, perjalanan karir di Bandung musim ini memang di luar ekspektasi, karena jasanya hampir tidak terpakai oleh Persib. Namun dari proses adaptasi di luar lapangan, dia merasa nyaman berada di Bandung. Berlangsung cukup baik di luar lapangan. Kalau di luar lapangan saya menikmatinya, tapi jika di dalam lapangan saya rasa tidak, pungkasnya.